Halo, selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di Media Review. Dan di video kali ini kita akan membahas LED terbaru dari Polytron, gengs. Tipenya sendiri ada di sini PLD 55 BUA 8859 yang merupakan line up terbaru di LED yang sudah Android, Ultra HD, dan pastinya sudah dilengkapi dengan soundbar juga. Seperti ada videonya, mari kita masuk ke video unboxing untuk LED Polytron PLD 55 BUA 9958 ini. Nah teman-teman semua, kali ini di depan kita sudah ada LED Polytron terbaru. Di sini ada tulisannya Cinemax Soundbar 4K Ultra HD LED 55 inci. Jadi ini merupakan LED yang terbaru ya, gengs. Untuk kotarnya sendiri di sini ada logo Mola TV, terus Habi Uku, YouTube Smart TV, dan 4K Ultra HD ya. Nah, untuk spesifikasi sendiri di sini tulisannya Smart TV sih, tetapi nanti kita lihat sih Smart TV atau udah Android. Nanti kita coba akan ulas ya, gengs. Nah, sini ada tulisan Cinemax Soundbar 4K Ultra HD dan LED 55. Nah, untuk line up gambarannya sih kurang lebih ada di gambar bagian depan itu seperti itu ya. Ya, bocoran gambarannya seperti itu sih. Nah, seperti ini. Untuk tipenya sendiri di sini ada tipe ada PLD BUA 8859. Jadi kalau BUA sendiri itu biasanya tipenya udah soundbar, Ultra HD sama yang Android gitu, gengs. Jadi ya sesuai tipenya sih harusnya udah Android ya, gengs. Jadi seperti apa? Mari kita coba unboxing untuk LED Polytron terbaru ini ya, gengs. Nah, sebelum kita unboxing, ada baiknya kita untuk baca-baca dulu sih sebelum unboxing, atau cara pengadopsian yang tepat, karena memang LED ini LED ukuran besar, jadi harus ya lebih hati-hati sih, karena dia memang pastinya itu lebih rentan sih kalau LED ya, namanya juga layar atau panel ya, geng, seperti itu ya. Untuk kalian sih kalau mau unboxing, sarannya sih ikutin langkah-langkah atau cara-cara untuk unboxing supaya produk kalian itu aman ya, geng, seperti itu pastinya ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing aja LED terbaru dari Polytron ini, gengs. Oke, di sini pertamanya udah saya ambil itu ada kartu garansi. Jadi ada kartu garansi sama remote. Nah, seperti itu garansinya di sini. Oke, di sini ada tulisan garansi 5 tahun, guys. Jadi garansi 5 tahun juga sama dengan LED yang lain. Jadi cukup gimana ya? Cukup menarik sih karena dia LED besar tapi garansinya juga lama juga, guys. Jadi ya buat kalian sih bisa jadi pilihan sih kalau yang suka garansi panjang. Di sini ada remote-nya, geng. Jadi remote-nya ini ada dua. Jadi di sini ada remote untuk TV sih ini biasanya sih. Jadi ini buat remote TV, yang satunya biasanya remote lebih ke Android. Jadi ke TV-nya sendiri juga remote-nya juga komplit juga, dan di sini remote untuk Android-nya, geng. Jadi dia lebih kecil, terus tampilannya juga lebih simpel karena memang ya kebutuhan Android kan itu aja sih, paling kursor kanan kiri sama enter aja sih. Beda sama kalau kita mau pakai yang untuk remote TV, yang pastinya kan beragam banget untuk menu-menu dan pilihannya juga. Nah, sebenarnya untuk dua remote ini bisa digunakan sih, walaupun remote Android dipakai buat TV juga tetap bisa, karena memang ya dua-dua ini tuh udah bisa semua ya, gengs. Oke, begini untuk tampilannya untuk LED terbaru dari Polytron. Nah, di sini pakainya metal frame, guys. Jadi metal frame sendiri dia ya ada plus minusnya sih untuk metal frame. Jadi metal frame ya cepat mengantarkan panas, ya cepat menyerap panas juga. Terus untuk tampilannya juga lebih elegan, dan kalau untuk metal frame sih dia lebih kuat sama ndak lecet sih biasanya, karena memang dia kan material yang memang kuat ya. Sini tetap ada logo Polytronnya di bagian tengah, lumayan oke juga sih. Jadi ya pasti presisi sih. Kalau dilihat dari jauh sih kelihatan mewah sih di sini. Jadi metal frame ini juga oke sih, masalah selain kuat, selain oke, pemilihan warnanya juga tepat. Warnanya itu agak ke silver ya, gimana ya, ya kayak metal untuk frame yang lainnya sih. Jadi kelihatan lebih elegan, lebih mewah, sama dia itu kelihatan kalau memang unit-unit premium seperti itu ya, gengs. Kayak seperti ini.
Ada informasi popnya di sini, ada Ultra HD, soundbar, speaker, digital TV, smart TV, garansi 5 tahun, YouTube, HBO dan lainnya. Nah, di sini untuk tampilan belakangnya, gengs. Jadi untuk tampilan belakangnya di sini tidak ada perbedaan sama dengan TV-TV yang lain di series Polytron. Terus di sini bisa dipasang di bracket di tembok juga pastinya. Di sini ada buat input output untuk speakernya, soundbarnya ya, gengs. Jadi kalau ini bodinya di sini pakainya juga metal sih, gengs. Jadi metal frame sama metal body di bagian belakangnya. Kalau yang ini sih masih biasa kayak TV-TV biasanya, guys. Di sini ada output speakernya, ada 4 ohm 50 watt maksimal output SPK-nya. Nah, juga ada sini juga ada USB 5V itu untuk USB multimedia. Sini ada komponen in, RF in dan LNB in. Jadi untuk LED ini sudah dilengkapi dengan 3 tuner, geng. Jadi ada analog TV, digital TV pakai RF in dan LNB in itu untuk satelit TV, gengs. Nah, terus di sini ada AV in, jadi masih bisa pakai AV in atau DVD model lama juga. Ada video out, video outnya juga ada HDMI 2, sudah support ARC, HDMI 1 dan optical pastinya. Nah, di sini untuk tampilan belakangnya di sini ada LAN input sama USB Smart. Biasanya USB Smart itu digunakan untuk keyboard, terus mouse dan lain sebagainya tuh bisa pakai yang USB Smart sendiri ya, geng. Terus untuk LNBI-nya itu buat satelitnya, jadi tinggal nambah aja. Jadi unitnya itu udah ada receivernya. Oke, untuk tampilan nyalanya seperti ini, gengs, di 55 BUA 8859 ini. Jadi nanti kita akan ulas satu persatu sih seperti apa untuk spesifikasi yang ada di dalam LED ini, gengs. Jadi tampilan metal frame-nya itu sama oke sih, jadi kelihatan mewah dan lain sebagainya tuh kelihatan premium banget sih, gengs, seperti itu ya. Terus di sini untuk soundbarnya sendiri juga lebih panjang, jadi udah tampilan list glossy ini biasanya untuk ukuran 43 tuh hanya segitu aja, tetapi untuk ukuran 50 dan 55 inci ini dia ada tambahan sedikit, jadi kelihatannya itu ya makin keren sih. Jadi cukup imbang dengan lebarnya TV kayak gitu. Jadi untuk bentuknya soundbar sih keseluruhan tidak ada perubahan sih, cuma ada penambahan aja. Jadi kalau penambahan untuk kelihatan soundbarnya lebih panjang, kalau menurut kita sih juga lebih oke sih, karena dia sesuai dengan panjang dari LED TV itu, jadi tidak kelihatan pendek banget kayak yang 43 series ya, geng. Kalau yang 43 itu kecil banget sih, seperti itu. Logo Polytronnya juga ada tertera di bagian ini, agak ke tengah sih. Biasanya kalau yang 43 dia kan di samping sendiri ya, guys. Nah, begini untuk pertama barangkali untuk hubungan remote. Untuk remote-nya yang smart sudah disupport dengan Bluetooth, jadi kita bisa konekin via langsung Bluetooth. Terus di sini ya tampilannya untuk Android-nya tuh seperti ini. Jadi Android ini atau LED ini tuh udah support Android TV, tetapi tampilannya itu tampilan UI-nya itu user interface-nya dari Polytron. Jadi kalau biasanya yang series BAG atau series AG dia tampilannya UI-nya dari Google, jadi hampir semua TV dia sama kalau pakai yang UI Google. Tetapi kalau yang ini UI-nya dia pakai UI Polytron, jadi tampilan atau settingannya dia Polytron banget sih, seperti itu. Terus di sini kita lihat untuk spesifikasinya ya, geng. Jadi untuk aplikasi di sini ada MPS Launcher untuk Mola TV-nya. Terus kita coba lihat preferensi perangkatnya di sini. Penyimpanan. Oke, jadi penyimpanan di sini ruang totalnya 4,4 GB itu yang tersisa. Jadi untuk RAM-nya sendiri di PLD 55 BUA ini dia ada 2 RAM sama 8 ROM ya, geng. Jadi lumayan besar juga sih untuk kapasitas penyimpanannya juga. Jadi untuk 2 ROM sendiri memungkinkan untuk kita itu sudah lebih cepat, karena dia di sini sudah disupport dengan prosesor quad-core. Jadi ya oke juga sih untuk kecepatan jaringannya. Di sini juga Dolby Sound-nya juga udah ada, terus juga ada HDMI CEC juga. Ya komplit sih, dan di sini juga bisa menambahkan aksesoris secara Bluetooth ya, geng, seperti itu. Oke, kita kembali ke tampilan di sini. Kita akan
coba mungkin ya nanti kualitas gambarnya itu seperti apa, karena dia di sini udah support untuk Ultra HD 4K sendiri. Akan kita coba untuk kualitas gambarnya sih secerah atau sedetail atau sesmooth apa sih untuk LED 55PU1 nih geng. Kita pakai YouTube aja sih, yang mungkin kita cari yang udah beresolusi tinggi ya geng. Seperti itu kita biasanya pakai yang ya tampilan-tampilan demo seperti itu ya geng. Kita lihat untuk kualitas gambarnya itu seperti apa, mari kita lihat saja ya gengs. Setelah kita coba untuk kualitas gambarnya, kita akan coba untuk cek soundnya, jadi suara yang dihasilkan untuk soundbarnya itu seperti apa. Mari kita cek sama-sama ya gengs. Oke, kita lihat sumber masukan atau function dari LED 55PUI ini. Di sini ada yang pertama tuh ada ATV. Jadi LED ini sudah dilengkapi dengan 3 tuner geng. Jadi ada ATV, terus DTV sama STV. Jadi untuk ATV sendiri itu adalah analog TV, kayak TV-TV biasa seperti itu. Terus udah support untuk DTV. DTV sendiri itu digital TV. Jadi untuk program pemerintah juga untuk 2022 akhir itu kan harus sudah speed of analog. Jadi untuk digitalnya harus memang sudah digunakan. Untuk yang ketiga di sini ada STV. Jadi STV sendiri itu adalah satelit TV. Jadi kalau kalian lagi pasang parabola yang jaring kayak gitu, bisa pakai langsung karena dalamnya udah ada receiver parabolanya ya gengs. Nah teman-teman semua, untuk remote-nya sendiri di sini kita akan bahas sedikit ya gengs. Jadi untuk remote-nya sendiri, remote TV sendiri dia udah di sini udah pakainya remote TV universal. Jadi remote TV universal sendiri di sini udah dilengkapi dengan misal kayak remote TV, DVB, HiFi dan DVD atau untuk produk-produk Polytron lainnya. Jadi untuk satu remote ini bisa untuk mengkoneksikan atau bisa mengontrol semua produk Polytron yang ada di list atau di tampilan atau di menu-menu di remote-nya itu geng. Jadi cukup membantu banget sih karena remote ini memang dia komplit banget. Sedangkan untuk remote Mula TV-nya dia di sini juga udah support untuk Bluetooth, jadi pencariannya itu lebih gampang ya. Oke geng, setelah kita lihat review di video kali ini, kita udah
unboxing juga. Untuk kesimpulan di video ini, kali ini kita pertama akan bahas dari segi tampilan, geng. Jadi tampilan yang terlihat di sini ada LED yang sudah dilengkapi dengan soundbar juga. Untuk LED-nya sendiri di sini dia menggunakan metal frame. Jadi untuk metal frame-nya sendiri itu frame bagian sampingnya itu sudah menggunakan bahan yang metal, geng. Jadi menjadikan untuk LED itu secara tampilan sih juga oke, apalagi untuk pemilihan metal frame-nya warnanya juga oke. Jadi kelihatan untuk LED sendiri itu makin mewah, makin elegan juga. Dan pastinya kalau penggunaan metal frame itu bisa mengurangi atau bisa meminimalisir terjadinya lecet atau pecah di bagian frame, karena memang untuk metal ini pastinya akan lebih kuat ya, geng, karena dia menggunakan material yang metal. Dan untuk bodi bagian belakangnya sendiri dia udah pakai metal juga. Tapi kalau untuk yang belakangnya sendiri biasa juga sih. Ya tadi sih kita udah jelaskan di awal juga di bagian untuk reviewnya ya, geng, pastinya. Oke, untuk LED 55 BOA ini sudah dilengkapi dengan 4K resolusi atau Ultra HD, geng. Jadi Ultra HD sendiri sudah disupport dengan pixel yang makin detail, karena di sini ada 2160 dikali 3840 pixel. Jadi untuk kualitas gambar sendiri detailnya dia makin kelihatan sih, makin bagus. Untuk tayangan sendiri dia udah support untuk 60 fps juga. Jadi setiap detiknya dia ada 60 gambar yang ditampilkan. Jadi untuk laju kecepatannya, untuk smoothnya dia itu lebih kelihatan. Jadi karena fitur Ultra HD dan 60 fps itu menjadikan untuk kualitas gambar yang ditampilkan tuh juga makin oke ya, yang pastinya. Nah, untuk TV receptionnya di sini ada tiga tuner, geng. Jadi yang pertama itu ada analog TV biasa. Jadi yang mana kita kenal kalau analog TV itu kayak TV biasa sih, kita menggunakan antena biasa. Terus yang kedua di sini udah support untuk digital TV. Jadi untuk udah LED ini tuh udah siap untuk menyambut tahun 2022, yang mana di tahun 2022 akhir nanti akan ada untuk analog speed off. Jadi atau ASO itu semua brand atau semua lembaga akan mendukung program itu. Pastinya nanti akan program analog akan dihilangkan dan digital akan digunakan. Yang pastinya untuk digital sendiri juga kualitas gambar yang dihasilkan juga lebih bening ketimbang yang analog TV ya, gengs. Yang ketiga di sini ada satelit TV. Jadi satelit TV di sini lebih ke di dalam TV-nya itu sudah dilengkapi dengan receiver parabola, geng. Jadi kalau kalian semua itu pengen pasang parabola luar, parabola yang jaring seperti itu, kalian itu tinggal tambah kabel sama kabel LNB sama antena luar aja. Jadi di dalam TV-nya itu udah ada untuk receivernya sendiri, dan bagian port belakangnya berarti udah kita lihat juga itu sudah ada yang namanya itu LNB in. Jadi kita tinggal konekin aja, sama kita tinggal nyeting area aja, kita kan bisa mendapat parabola yang gratis, geng. Jadi kita dapat gratis tetapi dengan siaran channel yang cukup luas juga. Untuk sinyal resolusi sendiri di sini kalau kalian masih pakai DVD itu atau YVRCA atau untuk penggunaan RCA, kalian hanya bisa mendapatkan kualitas gambar yang Full HD 1080, gengs. Tapi kalau kalian pakai DVI atau pakai HDMI, kalian itu bisa menyaksikan atau bisa melihat itu up to Ultra HD sendiri. Jadi Ultra HD sendiri bisa didapatkan dengan streaming atau buat tampilan tetapi pakai HDMI ya, guys. Untuk yang selain itu sih kemungkinan kita tidak akan mendapatkan yang namanya tambah Ultra HD selain untuk dari USB, terus dari HDMI output inputnya, terus dari TV atau dari streaming itu sendiri ya, guys. Nah, untuk soundbarnya sendiri di sini menggunakan soundbar tipe PAS B0150 plus subwoofer PB SWF 0250 dengan kondimen speaker. Di sini ada 2W+1 dengan audio power output atau wattnya di sini ada 2 kali 4 watt. Dengan sound mode di sini ada buat musik, news, spot, user, standar, audio, equalizer juga udah ada 5 band. Terus dilengkapi dengan automatic volume level atau AFL. Juga sudah dilengkapi dengan SPDF tipe optical, jadi menjadikan kalian itu kalau mau masukin atau sumbernya itu dengan kualitas suara yang digital, gengs, pastinya. Dan sudah dilengkapi dengan lip sync adjustment atau SPDF audio delay juga ya, geng. Nah, untuk video kali ini atau soundbar ini yang ada di speaker ini dia oke sih, geng. Jadi
Kalau untuk ukuran 43 dia kan agak pendek ya geng. Tapi kalau untuk ukuran 50 dan 55 ini dia untuk soundbarnya dia makin panjang, apalagi untuk subwoofernya juga udah besar juga. Jadi suara yang dihasilkan tuh makin keren dan makin bagus pastinya. Dan di sini juga ada setelan untuk Dolby juga. Jadi untuk kalian semua penikmat film dan lain sebagainya bisa menikmati film-film dengan menggunakan LED dan audio yang satu paket ini ya geng. Jadi bisa merasakan kualitas suara itu ya makin oke lah. Itu. Nah, untuk kualitas gambarnya sendiri di sini untuk kualitas gambar di Polytron ini udah disupport dengan Depth Engine. Jadi Depth Engine itu teknologi dari Polytron untuk menyempurnakan atau menaturalkan warna yang ada. Jadi warna-warna dari kualitas gambar yang ditampilkan di TV ini bisa dinaturalkan atau bisa warnanya itu diubah senatural mungkin dengan fitur Depth Engine ini. Selain itu juga disupport dengan feature mode yang lain seperti standar, soft, standar natural, soft natural, cinema, action, dan user. Untuk dynamic noise reduction-nya di sini ada low, middle, sama high. Dengan aspek rasio di sini ada 4:3, 16:9. Terus ada zoom 1, ada zoom 2, ada panorama juga pastinya ya guys. Jadi untuk kualitas gambar yang dihasilkan di sini udah disupport dengan ya teknologi atau fitur-fitur penunjang dari Polytron lainnya ya guys, seperti Depth Engine dan feature mode yang lain. Jadi kalian itu bisa memudahkan untuk pemilihan gambar itu sesuai yang diinginkan. Selain itu disupport dengan aspek rasio juga. Jadi aspek rasio itu berfungsi untuk zoom atau untuk zoom in, zoom out, atau untuk melakukan aspek rasio tertentu seperti 4:3 dan 16:9. Jadi sesuai kebutuhan yang kita inginkan ya. Nah, untuk input outputnya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan dua USB ya. Jadi yang pertama itu ada USB multimedia, yang kedua ada USB untuk smart geng. Jadi untuk USB smart sendiri itu biasanya untuk penggunaan keyboard, mouse, atau buat penggunaan untuk gaming juga. Jadi udah ada dua port di sini yang pastinya udah komplit juga. Dan di sini untuk input HDMI-nya sendiri udah support untuk HDMI CEC atau RC juga. Jadi untuk HDMI CEC atau RC ini dia udah support untuk penggunaan satu remote. Jadi bila mana kalian menggunakan audio tambahan, misal kayak home theater dan lain sebagainya, kita hanya perlu menggunakan remote satu untuk mengkonekkan dua program dari TV dan dari untuk home theater itu. Jadi ya makin simple sih dengan ada HDMI RC ini, menjadikan kita tuh lebih mudah seperti pakai port atau pakai HDMI atau pakai box dari Indium dan lain sebagainya. Support RC juga dia lebih memudahkan ya guys pastinya. Nah, untuk sistem Android-nya sendiri untuk Polytron BUA ini sudah support untuk Android 9.0 atau Android P yang menggunakan launcher Polytron atau UI dari Polytron, tampilan dari Polytron itu ya guys. Jadi untuk Android-nya sendiri pakai udah Android 9, terus di sini juga udah support untuk prosesor quad core. Jadi untuk penggunaan prosesor yang digunakan sudah quad core juga, jadi oke juga. Terus ini RAM-nya di sini udah ada 2 RAM sama untuk 8 GB ROM ya. Jadi untuk ruangnya juga lumayan besar juga, dan disupport untuk Bluetooth receiver dan Bluetooth transmitter yang bila mana kalian mau pakai penggunaan remote untuk penggunaan Bluetooth itu juga bisa. Jadi dari suara TV dikeluarkan ke speaker Bluetooth juga bisa, dan dari dari TV-nya sendiri juga bisa menangkap remote atau untuk penggunaan remote Bluetooth. Jadi dia selain buat transmitter juga receiver juga bisa ya. Dan untuk fitur-fitur yang ada di Smart TV Polytron ini tidak usah kita bahas lagi ya gengs, karena di video-video sebelumnya udah kita bahas juga. Dia udah ada Mola Launcher yang pastinya dia udah menu-menu Mola TV itu semua komplit di situ. Dari video on demand-nya atau untuk TV linearnya di situ udah komplit sih, dari Mola Movies, Mola Spot, Mola Spot 1, Mola Spot 2, terus ada untuk Mola Living dan Mola Kids, dan masih banyak menu-menu lainnya, karena memang untuk Mola TV adalah aplikasi streaming yang cukup komplit juga pastinya guys. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas di sini ada garansi. Jadi garansi di sini untuk 55 BOA di sini ada garansi 5 tahun juga. Jadi untuk garansi 5 tahun ada 5 aspek yang di cover geng. Jadi yang melalui yang pertama itu ada garansi panel LED, meliputi keseluruhan panel LED. Terus yang kedua itu ada garansi untuk spare part
termasuk untuk audionya juga. Yang ketiga itu ada garansi servis atau jasa, yang keempat garansi petir, yang terakhir itu ada garansi remote. Jadi untuk garansi yang di cover di Polytron ini juga komplit sih, walaupun ukuran besar tetapi untuk garansinya juga lama juga ya. Dengan harga 8,3 sampai 8,5 itu menurut kalian worth it tidak sih kalian miliki untuk LED ini? Ya kalian komen-komen di bawah aja ya guys. Menurut kita sih untuk fitur dan yang kita dapatkan di fitur-fitur yang kita dapatkan dan untuk tampilan LED dan soundbar yang kita dapatkan sih menurut kita sih cukup ya pas sih untuk harga segitu. Kalau kita beli TV dan beli soundbar sendiri kan juga lumayan juga sih ketemunya. Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa kita tampilkan di video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam mencari referensi atau menambah wawasan soal LED ya guys. So kalian yang mau request unit apa, produk apa, silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan kita buatkan video reviewnya. Semoga channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Jangan lupa subscribe juga, follow juga Instagram kami di mediareview.official. Dan akhir kata dari kita, untuk keseluruhan nanti spesifikasinya kita akan cantumkan di deskripsi di bawah. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu aja sih dari kita. Oke, sekian dari kita, sampai jumpa di next video. Terima kasih.